Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah di ayat 129. Maaf, 139. Halaman 20 Al-Baqarah ayat 139. Ya? 129 betul. Al-Baqarah ayat 129. Kita bahas tajwidnya dulu. Rabbana antabi alif. Dan jangan lupa mbaknya pakai tasdid ini. Wab qalqalah sugro. Wawunya itu wawu atap itu. Wawu atap itu wawu sebagai atau yang berfungsi sebagai huruf sambung. Karena ini ayat ini merupakan kelanjutan doa ya dari ayat sebelumnya. Wab qalqalah sugro. Asna itu ujung lidahnya digigit, Pak. Ujung lidahnya digigit. Kalau pakai sin nanti artinya jadi beda. Kalau as dengan al itu nanti beda. Fi matabi'iyah him izhar syafawi. Mimati ketemu dengan ro secara terpisah gitu. Jadi mimnya betul-betul dibaca idhar, dibaca jelas, syafawi di bibir. Rasul mantabi'in wawu lam idgham biguna. Fathatain ketemu dengan mim secara terpisah. Maka betul-betul diidghamkan gitu ya, membacanya itu dimasukkan ke huruf mim dengan mendengung gitu. Idgham itu memasukkan, alifnya diabaikan saja itu Pak. Minhum, nah itu nun mati ketemu ha itu kan sebetulnya idgham biguna, cuman karena dalam satu kata nun mati ketemu hum itu sebetulnya kan ini ya nun mim waw minhum, ha itu huruf ini Pak. Cuman ini kan dalam satu kata jadi tidak dibaca minhum, nggak begitu. Jadi enggak sampai ditahan dua ketukan, tapi dibacanya itu sepintas saja, minhum. Beda kalau nanti terpisah gitu. Kalau terpisah baru dibaca betul-betul ditahan dua ketukan. Nunnya tetap dibunyikan tapi sepintas ya. Minhum, hum idhar safawi,
mim mati ketemu dengan ya. Jadi dibaca jelas di bibir. Tahan 2 ketukan itu. Hum minhum yaj'u mad tabi'i waw alai mad lain, walaupun tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf. Dibaca panjangnya itu pertengahan lah, di bawah mad tabi'i, di atas qasr. Qasr itu pendek. Asalnya bacaan Quran itu qasr, asalnya gitu. Semuanya itu dibaca qasr asalnya. Tapi nanti ada beberapa kata gitu yang dibaca mad, dibaca panjang. Kebalikan dari mad itu qasr gitu. Nah, asalnya itu qasr. Cuman ada beberapa kata yang mestinya dibaca panjang, dan panjangnya pun ada yang 2 ketukan, ada yang 4 ketukan, ada yang 6 ketukan panjangnya itu. Mana barusan? A mad tabi'i alif, ya mad badal. Mad tabi'i alif dengan mad badal itu sama-sama dibaca 2 ketukan itu, panjangnya 2 ketukan. Wa yu'allimuhumul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Kita mad badal wal alif lam qamariyah hik. Nah, jangan pakai kaf, jangan pakai qaf, jangan hik, hikmata wa yuzakki, jangan pakai jim, zakat ya, wa yuzakki mentabi'iyah him. Nah, itu kalau seandainya mau berhenti di situ boleh, tapi idealnya bersambung. Wal hikmata wa yuzakkihim. Inna guna. Nah, angta itu kan ihfa sebetulnya. Nun mati ketemu dengan ta itu ihfa, samar ihfa itu. Tapi dibaca samarnya sepintas saja, karena dalam satu kata. Jadi angta, nggak usah begitu, sepintas saja. Angtal alif lam qamariyah, azi mad tabi'iyah, zul alif lam qamariyah. Itu pakai zai itu Pak ya, pakai zai. Azizi. Kalau pakai jim itu lemah artinya. Jadi sesungguhnya engkau itu ya Allah dat yang lemah gitu. Kalau pakai jim itu kan jadi salah artinya. Harusnya pakai zai, azizi gitu. Kalau azizi itu kuat itu. Jadi kalau pakai zai itu bisa kuat, bisa mulia. Tapi kalau pakai jim itu lemah gitu. Hakim mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat 129 ini merupakan kelanjutan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam, di mana dalam ayat sebelumnya doa yang pernah dipanjatkan oleh mereka berdua itu adalah pertama, mereka memohon kepada Allah agar amal ibadah mereka
pekerjaan mereka itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa memohon kepada Allah agar mereka itu dijadikan sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa yang mereka panjatkan itu bukan untuk mereka saja, tetapi mereka panjatkan kepada Allah untuk generasi keturunannya. Tapi tetap yang namanya kebahagiaan akhirat, Pak, kita dulu yang harus didahulukan, Pak. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan akhirat, kita dulu yang didahulukan, bukan orang lain dulu. Umpamanya nih, kita mohon ampun, jangan untuk orang lain dulu, untuk kita dulu, untuk diri sendiri dulu. Kita mohon ibadah kita diterima untuk kita dulu, baru untuk orang lain. Bahasanya itu kalau untuk kebahagiaan akhirat harus toma, Pak. Toma itu hampir mirip dengan rakus gitu. Cuman kalau rakus kan kesannya negatif. Berbeda untuk kesuksesan dunia. Nah, kalau untuk kesuksesan dunia boleh kita mendahulukan kepentingan orang lain, atau lebih bagusnya mendahulukan kepentingan orang lain. Cuman kan kita sering terbalik gitu. Kita sering terbalik. Kalau untuk kebahagiaan akhirat kita sering menyarankan orang lain lebih dulu, kita belakangan. Akhirnya lagi sholat di masjid, ada sop kosong di depan, silahkan Pak gitu. Padahal mestinya kita gitu. Jangan mempersilahkan orang lain, mestinya kita yang bersegera. Seperti apa manfaatnya sop paling depan? Padahal kan sop yang paling depan itu kan Nabi mengatakan itu pahalanya paling besar itu. Nah itu kita harus berlomba. Berbeda dengan kesuksesan dunia, kita kan seringkali tidak mau didahului oleh orang lain atau tidak mau tersaingi oleh orang lain. Itu selalu pada dalam Al-Quran itu begitu, doa untuk kebahagiaan akhirat atau ikhtiar untuk meraih kebahagiaan akhirat harus fastabiqul khairat gitu ya. Harus fastabiqul khairat. Kemudian doa berikutnya, Nabi Ibrahim pun senantiasa memohon kepada Allah. Yang keempat tadi, yang keempat itu selalu memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Diberikan petunjuk. Salah satunya adalah petunjuk tentang manasik-manasik dalam ibadah. Khususnya ibadah haji, Pak. Khususnya ibadah haji. Baik itu yang berkaitan dengan tempat, Pak. Jadi kalau bicara manasik itu bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan waktu. Termasuk manasik itu, nusuk itu ibadah kurban itu. Itu bisa berkaitan dengan tempat, waktu, termasuk cara itu. Itu yang keempat, Pak. Yang kelima, nah di ayat yang 129 ini Nabi Ibrahim berdoa dan juga putranya Ismail itu, Rabbana wahai Rabb kami. Kita selalu sampaikan Rabbana itu dengan Allahumma itu, Pak. Itu punya kemiripan lah. Cuman kalau Allahumma itu lebih dominan bicara tentang tauhid uluhiyah itu. Di Allahumma itu lebih kental nuansa uluhiyahnya. Tapi kalau Rabbana itu lebih kental nuansa rububiyahnya.
Kita kan sering sampaikan tauhid itu ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma dan sifat. Nah itu. Nah cuma di Al-Quran itu tidak ada yang menggunakan Allahumma gitu. Kalau di hadis banyak Pak. Rata-rata dalam hadis yang disabdakan Rasulullah itu doa itu dimulai dengan Allahumma. Doa adan Allahumma robba hadihi dan seterusnya. Kemudian doa mau masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian doa mau makan Allahumma barik lana Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu rata-rata dalam hadis itu menggunakan Allahumma. Kalau dalam Al-Qur'an Rabbana. Nah, di ayat yang 129 ini Nabi Ibrahim dan putranya berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, wab'as wa dan ib'asna. Kalau ba'asa itu bisa diartikan membangkitkan, bisa juga diartikan mengutus, bisa juga diartikan mengirim gitu. Nanti tergantung redaksinya seperti apa gitu, susunan kalimatnya seperti apa. Tadi kita katakan wawunya itu wawu ataf gitu. Kenapa? Karena doa ini merupakan kelanjutan dari doa sebelumnya. Ataf itu kan harus huruf sambung, Pak. Huruf sambung. Nah, cuman di sini menggunakan Rabbana lagi, menggunakan Rabbana lagi itu dalam rangka memuliakan Allah. Dalam rangka memuliakan Allah. Makanya kita umpamanya kita berdoa nih Pak dalam satu paragraf, katakanlah ada 10 baris gitu ya. Itu kan seringkali kita pun berdoanya itu menggunakan ya Allahnya berkali-kali kan gitu Pak. Ya Allah itu berkali-kali. Itu dalam rangka memuliakan Allah dan dalam rangka menunjukkan bahwa kita itu betul-betul butuh dengan pertolongan Allah. Makanya Allah itu disebut berulang kali itu. Kayak kita saja Pak, kita itu kan kalau lagi butuh dengan sesuatu atau dengan seseorang, nah sesuatu atau seseorang yang dibutuhkan itu akan kita sebut berkali-kali sebagai kata kuncinya lah gitu, sampai disebut berulang kali. Nah apa isi doanya itu? Ib'asna, utuslah gitu. Utuslah atau bangkitkanlah gitu. Kenapa kok disebut bangkitkan gitu? Karena seolah-olah kondisi masyarakat Mekah pada saat itu khususnya dan umumnya kondisi dunia pada saat itu dalam keadaan terpuruk gitu Pak, dalam keadaan tertidur, terbelakang, terpuruk gitu. Berada dalam kegelapan gitu. Makanya seolah-olah dengan hadirnya Nabi Muhammad itu, dengan hadirnya Nabi Muhammad itu diibaratkan Pak, diibaratkan membangunkan, membangkitkan masyarakat yang sedang tertidur ya, ataupun terlena dalam kegelapannya. Jadi ib'as, utuslah fi di him mereka. Kalau mau digabung fihim di tengah-tengah mereka, rasulan seorang rasul, minhum, min dari hum mereka, minhum dari kalangan mereka. Nah ini kan doa ini Pak, doa yang sangat luar biasa itu. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu memohon kepada Allah agar Allah itu mengutus di tengah-tengah mereka
khususnya di kota Mekah itu seorang utusan, seorang rasul, di mana rasul itu lahir dari kalangan mereka sendiri, lahir dari bangsa mereka sendiri, berbahasa dengan bahasa mereka, kemudian sukunya pun dari suku mereka. Jadi bukan orang asing, Pak, bukan orang asing. Sekarang kan tidak kebayang, Pak, seandainya yang diutus oleh Allah itu, atau seandainya Nabi Muhammad itu orang Indonesia gitu kan, diutus di Mekah, suruh berdakwah kepada orang Mekah yang berbahasa Arab. Nabi Muhammadnya berbahasa Indonesia, atau dari poster tubuhnya Nabi Muhammad berbeda dengan poster tubuhnya orang Mekah umpamanya, itu kan lebih tidak nyambung lagi, Pak, lebih berat lagi dakwahnya itu. Makanya Allah itu mengutus Nabi Muhammad itu dari kalangan mereka. Dilihat dari poster tubuhnya juga sama gitu, Pak, dengan mereka itu. Dilihat dari bahasanya juga sama gitu. Banyaklah kan kesamaan-kesamaan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Quraisy itu kan banyak gitu. Karena Nabi Muhammad itu kan turunan orang Quraisy juga. Untuk apa gitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memohon kepada Allah supaya Allah mengutus seorang rasul itu yatslu, untuk mentilawahkan. Rasul tersebut senantiasa mentilawahkan alaihim, kepada mereka, ayatika, ayat-ayatmu. Nah ini Pak nih, ketika kita mengajari anak didik, ada beberapa langkah, Pak, ada tahapan-tahapan. Ini perlu kita pahami nih kan, kita semua ini sebagai pendidik. Itu kalau dalam dunia pendidikan itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5 itu. Tingkatan-tingkatannya itu. Satu, mengajarkan kepada anak didik itu adalah cara melafalkan gitu. Jangan dulu menghafal, jangan, melafalkan gitu. Melafalkan alif bagaimana, melafalkan ba bagaimana gitu. Setelah mereka bisa melafalkan, baru naik membaca gitu. Setelah mereka bisa membaca, naik lagi menghafal gitu. Setelah mereka bisa menghafal, naik lagi memahami gitu. Setelah mereka bisa memahami, naik lagi merenungkan gitu, menghayati gitu, Pak. Setelah mereka menghayati, naik lagi mengamalkan gitu. Itu tingkatannya begitu. Dan itu harus dipahami oleh kita sebagai pendidik, karena kita ini semua pendidik. Termasuk materi yang diajarkannya pun sarua harus bertahap. Materi-materi pokok. Makanya dalam Islam itu ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib dipelajari, diketahui oleh setiap umat Islam. Wajib hukumnya itu. Seperti ilmu tentang akidah itu wajib. Ilmu tentang tauhid itu wajib diketahui. Kemudian ilmu tentang ibadah yang sifatnya mahdoh, kayak sholat, zakat, puasa, itu wajib dipelajari itu. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ilmu yang yang bisa diwakili ya. Dipelajarinya itu bisa diwakili oleh sebagian umat Islam.
Artinya kalaupun tidak mengetahui tidak sampai berdosa gitu. Cuman barangkali kita tidak memiliki ilmu ya, atau kurang mendapatkan keberkahan dari ilmu. Seperti ilmu faraid lah gitu. Ilmu faraid itu tidak semua umat Islam wajib menguasai atau tidak semua umat Islam wajib mengetahui. Cukuplah ada sebagian ulama-ulama gitu ya yang paham tentang ilmu faraid. Nah itu, jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi harus di tingkat-tingkat itu. Ajari dulu anak itu ilmu fardu ain, baru yang fardu kifayah. Yang fardu ain pun bertingkat-tingkat Pak nanti. Jadi kan seringkali nih kita itu mengajari anak itu ilmu-ilmu yang katakanlah kurang penting gitu. Ilmu-ilmu yang kurang penting, sementara yang penting justru dilupakan. Umpamanya ilmu-ilmu yang kurang penting itu kita mengajari, coba sebutkan nama-nama binatang gitu ya. Padahal kalau begini, coba sebutkan nama-nama Allah, kan gitu tak Pak? Dulu itu kalau banyak orang yang mengajari itu, coba sebutkan nama-nama hewan di laut. Coba sebutkan anak-anak nama menteri-menteri. Padahal namun diajarkan sebutkan nama para nabi. Itu kan tidak akan pernah berubah Pak. Nama Allah sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Para nabi pun tidak berubah. Berbeda kan dengan menghafal nama menteri, sekian periode ganti deh menteri, nah kan gitu Pak. Belum lagi kalau mungkin di antara menterinya ada yang korup, masa menghafalkan menteri yang korup gitu Pak. Nah itu tidak ini ya, kurang pas lah gitu. Kalau untuk untuk membangkitkan ini ya, kecerdasan bisa saja Pak ya. Untuk melatih daya hafal bisa saja, tapi manfaatnya kurang begitu besar lah gitu. Nah, jadi senantiasa mentilawahkan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Nah ini kan ayat ini oleh para ulama itu dijadikan sebagai landasan, yang kemudian dari landasan itu nanti lahir teori-teori Pak, lahir teori-teori pendidikan itu Pak, untuk diterapkan itu. Dulu pernah kita sampaikan Al-Quran itu mengajarkan kita satu, supaya mengajari orang itu membaca dulu Pak. Setelah membaca baru menulis, setelah menulis baru berhitung, kan begitu. Jangan diajari berhitung dulu. Salah itu kalau kita mengajari anak berhitung dulu, salah. Tahapannya kurang pas itu. Bukan tidak boleh, tahapannya kurang pas. Karena itu tidak sesuai dengan kemampuan anak Pak. Tidak sesuai. Nah yang dibacanya pun harus berurutan. Kemudian berikutnya nih isi doanya itu, wa yu'allimuhum. Nah, itu tugas Nabi tersebut atau tugas Nabi Muhammad itu yang ada dalam isi doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, wa yu'allimuhum, nah, itu, dan mengajari mereka itu. Taklim itu Pak, taklim. Ada istilah tarbiyah wa taklim gitu. Jadi pertama yatlu, kemudian yang berikutnya adalah wa yu'allimuhum. Nah ini oleh para ahli pendidikan dikatakan bahwa taklim itu naik tingkatannya, levelnya daripada tilawah, naik lagi gitu. Jadi ada semacam penelitian Pak,
Ada semacam penelitian. Kan tidak semua anak didik itu didorong untuk melakukan penelitian. Nanti baru sudah tingkat berapa gitu ya, baru dianjurkan untuk melakukan penelitian. Biasanya mahasiswa kan baru terjun melakukan penelitian. Itu taklim, itu sudah lebih tinggi lagi. Jadi wa yu'allimuhum, dan mengajari mereka alkitab. Yang dimaksud dengan alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Disebut alkitab ya. Kenapa Al-Qur'an disebut alkitab? Karena Al-Qur'an itu satu merupakan kumpulan, merupakan kumpulan dari berbagai macam bacaan. Kan banyak bacaan-bacaan yang tercantum dalam Al-Qur'an ini. Nah, bacaan-bacaan itu dikumpulkan maka disebutlah Alkitab. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an disebut Alkitab itu karena Al-Qur'an ditulis, Pak. Kataba itu kan menulis. Dan ini merupakan motivasi juga. Motivasi biar kita itu senang menulis Al-Qur'an. Jadi kalau bisa, atau baiknya walaupun kita sudah usia segini ini, kita belajar menulis Al-Qur'an, Pak, menulis Al-Qur'an. Supaya kita bisa menulis Al-Qur'an itu seperti menulis bahasa Indonesia gitu. Kan kalau di sekolah dulu suka ada yang namanya didikte kan gitu ya. Kita nulis itu kan didikte, guru membacakan, kita menulis. Nah, kita bisa nggak gitu kalau Al-Qur'an orang lain baca kita nulis gitu, nggak usah melihat gitu. Nah itu kan perlu belajar, Pak, perlu belajar. Umpamanya saya bacakan, Bapak tulis tanpa melihat Quran, bisa nggak gitu? Nah itu penting. Kenapa? Supaya ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita bisa membayangkan, oh Alkitab itu tulisannya begitu, oh Al-Qur'an itu tulisannya begitu. Dan itu pasti bisa, Pak, pasti bisa. Dulu kan kita waktu sekolah kelas 1 SD sok diajari gini, ini Ibu Budi, nah, kan gitu. Hese teh nulis ini Ibu Budi teh gini, dicekelan ke guru teh tangan pulpen kan ini, kan dipegang tangan kita teh. Tapi karena sudah lama belajar terbiasa, ini kan nulis bahasa Indonesia gampil, Pak. Sama menulis Al-Qur'an juga begitu. Awalnya mungkin susah, tapi kalau sudah terbiasa, malah lebih simpel nulis Al-Qur'an ketimbang nulis bahasa Indonesia, Pak. Lebih simpel, lebih ringkas itu, lebih ringkas. Kita lanjutkan lagi nih. Kemudian yang ketiga, isi yang diajarkan, yang ditilawahkan oleh Rasulullah itu adalah wal hikmah. Rasulullah itu senantiasa mengajarkan al-hikmah gitu. Apa hikmah itu? Ada yang menafsirkan al-hikmah itu adalah al-hadis ya. Hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengajarkan al-hikmah itu hukum-hukum ya. Hukum-hukum Islam. Ada yang mengajarkan al-hikmah itu syariat-syariat Islam. Ada yang menafsirkan al-hikmah itu ini kebijakan lah. Makanya sering diartikan bijaksana. Nah itu. Kemudian berikutnya tugas Nabi dan Rasulullah itu adalah wa yuzakkihim.
yang mana Rasul itu senantiasa bekerja keras untuk mensucikan mereka. Jadi bukan hanya mensucikan diri Rasulullah, tapi berusaha untuk mensucikan umatnya, gitu Pak. Nah ini kan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail, memohon kepada Allah supaya Rasul yang akan diutus oleh Allah di kota Mekah itu memiliki kriteria, Pak. Satu kriterianya itu adalah senantiasa mentilawah ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, senantiasa mengajarkan kepada umatnya itu kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, senantiasa mengajarkan Al-Hikmah. Ini cukup banyak penafsiran tentang hikmah itu. Ada yang menafsirkan ilmu tentang akhlak, sopan santun, karakter, itu al-hikmah itu. Yang keempat, senantiasa mengajarkan kepada mereka bagaimana melakukan tazkiyatun nafas itu ya. Bagaimana melakukan pensucian jiwa itu. Innaka sesungguhnya engkau, kaknya itu kembali kepada Allah, Pak. Innallaha itu. Innaka anta, sesungguhnya engkau ya Allah, Al-Aziz, zat yang maha mulia, zat yang maha perkasa, Al-Hakim, dan zat yang maha bijaksana. Nah ini kan merupakan dua asma Allah, Pak. Al-Aziz dan Al-Hakim itu merupakan dua asma Allah, dan ini bisa dijadikan oleh kita sebagai sarana, sebagai perantara atau sebagai wasilah ketika kita berdoa. Jadi kalau kita itu ingin dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mulia, terhormat, boleh menggunakan nama Allah, Ya Aziz. Ya Aziz, jadikanlah saya ini orang yang mulia. Kalau kita sebagai suami ingin dijadikan suami yang bijak, Ya Hakim. Wahai zat yang maha bijaksana, jadikanlah saya ini seorang suami yang bijak, gitu. Itu langsung menggunakan Ya Hakim itu. Itu yang disebut dengan bertawasul dengan asma dan sifat Allah. Kita menjadikan nama dan sifat Allah sebagai wasilah, sebagai perantara ketika kita berdoa memohon kepada Allah. Satu ayat lagi nih, ayat 130. Iya, boleh. Ini dari tiga ayat ini atau dari sebelumnya kan Nabi Ibrahim selalu bersama dengan Nabi Ismail. Iya. Dalam memperbaiki bangun Ka'bah. Kan kata Nabi Ibrahim kan ada dua. Iya. Dan di sini Nabi Ishak tidak pernah mengatakan bahwa Nabi mana istri singkatnya aja. Nabi Ishak. Oh iya. Nabi Ibrahim itu kan kalau baca dalam sejarah sebetulnya punya istrinya itu 3, Pak. Satu Siti Hajar yang melahirkan Nabi Ismail, disimpan di Mekah itu. Yang kedua Siti Saroh yang melahirkan Nabi Ishak ya, disimpan di Palestina. Yang ketiga kurang dikenal ini, Qaturoh itu ya. Istri Nabi Ibrahim itu Qaturoh. Nah, mana yang lebih dulu dilahirkan? Yang lebih dulu dilahirkan itu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kakaknya Nabi Ishak. Nah itu kan
kalau dibaca tuh Pak, dibaca pokoknya dari pendekatan geografis lah. Nabi Ismail itu kan disimpannya itu oleh Nabi Ibrahim itu di sebuah daerah yang tandus, kering, jauh dari keramaian gitu Pak ya. Bahkan tidak ada orang sama sekali kan. Nabi Ishak justru disimpan oleh Nabi Ibrahim itu di sebuah kota yang sangat ramai gitu. Dua-duanya jadi nabi Pak, dua-duanya jadi nabi. Tetapi di antara dua nabi itu, Nabi Ishak dengan Nabi Ismail itu kan yang paling katakanlah menggemparkan dunia gitu ya. Itu justru kan nabi yang disimpan di daerah yang terpencil gitu Pak. Nah itu oleh para ahli pendidikan itu dijadikan sebagai sebuah motivasi gitu, atau dijadikan sebagai sebuah rujukan bahwa justru nih satu, untuk menjadi orang besar tidak mesti orang itu lahir dari kota. Toh Nabi Ismail pun lahir di sebuah desa terpencil. Itu Pak, tidak mesti. Kan seringkali beranggapan orang hari ini itu untuk menjadi orang besar itu harus jadi orang kota dulu, tidak mesti. Bahkan kalau baca dalam sejarah Indonesia, justru yang menjadi orang-orang besar itu banyak orang yang lahir dari pasisian Pak gitu. Rata-rata kan menjadi jelema di Indonesia orang pasisian Pak gitu. Kenapa? Karena mereka ditempa dengan hidup prihatin Pak. Hidup prihatin, hidup sederhana, hidupnya tantangannya berat Pak. Itu. Kemudian yang kedua Pak, untuk melahirkan generasi yang dahsyat itu harus diperhatikan. Tempat pendidikannya harus diperhitungkan betul. Harus bebas dari polusi dan kontaminasi budaya-budaya yang tidak baik. Seperti halnya Nabi Ismail itu terbebas dari polusi-polusi yang tidak baik. Makanya di kemudian hari kan menjadi anak yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan Pak ini. Di ayat 130 ini Allah berfirman nih, sebagai sebuah peringatan ini Pak, peringatan untuk kita semua sebetulnya. Waman, dan barang siapa yargobu'an. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu begini, ada rogiba fi, ada rogibaan Pak. Ada dua nih. Kalau rogiba plus fi itu artinya cinta itu. Tapi kalau rogiba plus an itu artinya benci. Nah itu. Sekali lagi, rogiba plus fi, kalau seandainya setelah rogiba itu huruf fi itu menunjukkan cinta. Tapi kalau setelah rogiba itu huruf an itu menunjukkan benci. Nah di sini setelah rogiba yargobu itu kan an, artinya benci. Waman yargobu. Nah, man di sini jangan diartikan ini. Mannya itu sebagai ini Pak, sebagai nafyun, sebagai meniadakan. Jadi jangan begini. Dan barang siapa yang membenci, itu kurang pas diartikannya. Maksudnya begini, tidak ada yang membenci millati Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim. Tidak ada yang membenci ajarannya Nabi Ibrahim. Apa milah Ibrahim itu? Milah Ibrahim itu kan milatan hanifah.
atau milah Ibrahim itu adalah Islam itu Pak. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinang qayyimam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surat naon sih katanya? Lupa. Saya sering baca tuh kalau ngimamin surat itu. Al-An'am lah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Al-An'am 162. Nah, yang bicara milatinya itu 161 Pak. Al-An'am 161. Di situ ada kata-kata millata Ibrahim hanifah, yaitu milah Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif itu sebetulnya artinya bengkok gitu Pak. Coba gerak dibuka satu Al-An'am 162. Halaman berapa itu? Halaman 149 terus 60 terus 50 Pak. 60. Qul innani hadani rabbi, katakanlah sesungguhnya Rabbku menunjukkan aku ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dinan qayyiman millata Ibrahim hanifah, yaitu agama yang qayyim, yang tegak lurus, yaitu milahnya Ibrahim alaihi salam. Itu diartikan apa tuh hanifah di Al-Quran itu? Coba di Al-Quran terjemah hanifah itu artinya apa? Lurus apa? Sebetulnya hanifah itu artinya itu bengkok. Sebetulnya arti asalnya hanif itu bengkok. Lalu kenapa dimaknai lurus? Kalau dimaknai bengkok nanti kita salah memahami Pak. Kalau diartikan yang sebenarnya gitu. Kalau diartikan secara letterlek gitu Pak, Ibrahim itu agama yang bengkok kan gitu ta. Itu kita akan salah paham. Makanya dimaknai dengan agama yang lurus. Kenapa dimaknai dengan agama yang lurus? Maksudnya begini nih. Taruhlah di Indonesia itu mayoritas masyarakat Indonesia itu senang berhutang Pak. Senang bertransaksi riba. Kan lamun cek bahasa urang mah lamun teu boga hutang mah lain jelema. Tah eta menunjukkan budaya hutang itu budaya Indonesia. Lalu kita itu beda dari yang lain. Kita itu tidak mau punya hutang, maka kita itu belok, Pak. Belok dari budaya keumuman orang Indonesia. Itu. Nabi Ibrahim pun waktu itu kan masyarakatnya masyarakat penyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim itu enggak mengikuti arus, tapi beliau belok. Tidak mengikuti arus yang salah. Itu hanif, Pak. Kita pun kalau tidak mengikuti arus yang salah itu hanif namanya. Artinya itu kita membelokkan diri, tidak mengikuti arus. Itu hanif. Ya, tidak mengikuti keumuman masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Itu hanif. Jadi kita itu membelok kita. Di dalam mencai mah taruh ini ada air. Kemudian ada sesuatu yang menghalang lah, maka airnya itu kan belok. Sifat air kan begitu, cari yang ini. Cari jalan yang bisa dilalui. Kan begitu. Nah, itulah hanif. Makanya para ulama banyak yang menafsirkan bahwa agama Nabi Ibrahim itu Islam, Pak. Apalagi kalau nanti dilihat nih dalam ayat berikutnya nanti ada. Nah, kita lanjutkan, Pak, sedikit lagi. Jadi barang siapa yang membenci, tidak ada yang membenci milahnya Nabi Ibrahim.
Tidak ada yang membenci Islam gitu Pak. Illa kecuali man orang safiha yang memperbodoh nafsahu dirinya. Jadi sebetulnya ketika ada orang itu yang membenci ajaran yang dibawa oleh para nabi, khususnya Rasulullah Muhammad SAW, karena seluruh ajaran akan di dalam hadis dikatakan begini Pak, seluruh nabi itu dilahirkan dari rahim yang berbeda, tapi ajaran mereka itu satu Pak. Atau kalau dibahasakan bebas begini, walaupun para nabi itu dilahirkan dari rahim yang berbeda, ajaran mereka sama, satu. Kenapa? Karena ajaran mereka diturunkan dari Allah, dat yang esa, dat yang satu Pak. Makanya Nabi Muhammad pernah dalam hadis riwayat Ahmad itu mengatakan begini, agamaku itu adalah agama ayahku Nabi Ibrahim, kan gitu Pak. Aku ini adalah orang yang dibanggakan oleh Ibrahim ayahku, dan juga orang yang diinformasikan oleh saudaraku Ismail, kan gitu. Dalam hadis riwayat Ahmad begitu. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Syariat kurban kan syariat Nabi Ibrahim itu Pak. Syariat khitan Pak, disunatan itu kan syariat Nabi Ibrahim. Nah itu banyak. Haji itu syariatnya Nabi Ibrahim itu Pak. Walaqad dan sungguh-sungguh istofainahu, kami telah memilih. Walaqad dan sungguh-sungguh istofainahu, kami telah memilih. Siapa hu di sini? Rasulan, seorang rasul yaitu Nabi Muhammad. Dan sungguh-sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim Pak. Dan sungguh-sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim itu fid dunia, di dunia. Makanya kan sering diberikan julukan Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Khalil itu lebih tinggi Pak daripada Habibi atau mahbub. Sama artinya cinta, tapi kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim dinyatakan sebagai Khalil. Ada dua orang yang diberikan julukan Khalil itu Pak. Satu Nabi Ibrahim, dua Nabi Muhammad itu. Hanya dua di dunia itu yang mendapatkan gelar Khalilullah itu. Yang lainnya tidak mendapatkan gelar Khalilullah. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu fil akhirati, di akhirat, la minas solihin, la sungguh minas solihin, termasuk orang-orang yang soleh. Nah ini adalah isi doa sekaligus bagaimana karakter orang yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah yang akan memimpin meneruskan perjuangan dakwah mereka, khususnya di kota Mekah pada saat itu. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.